Sementara dia terus bermain hukum, pedang tinta hitam di tangannya melintas. Segera akan ada perisai kristal tinta hitam yang menghalangi bagian bawah peternakan hewan. Boom! Perisai kristal hitam gelap ini ada di tangan api besar, tetapi ia mempertahankan kedipan mata. Perisai kristal itu rusak dan menyatu dengan api, dan menghilang dengan cepat. Tapi perisai kristal ini juga mengimbangi sebagian nyala api, dan kepalan api besar tiba-tiba berkurang sekitar 1/10. Warna peternakan sangat bermartabat, dan hukum di tangan konstan. Perisai kristal baru saja menghilang. Pedang hitam-hitam di tangan berkedip lagi, dan perisai kristal hitam tinta menghalangi di bawahnya. Boom! Wajah kedua dari perisai kristal itu muncul, sekali lagi hancur. Berikutnya adalah sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima. Perisai kristal ini tidak bisa menahan dampak dari kepalan api, tetapi penampilan setiap perisai kristal dapat membuat kepalan api itu menyusut. Langkah semacam ini oleh Muhai juga sangat tidak berdaya. Langsung terkena kepalan api ini, sama sekali tidak ada kehidupan. Dia hanya bisa mati-matian. Aku ingin memadamkan api ini. Kemampuan menggunakan pedang untuk menghancurkan roh juga bagus untuk konsumsi peternakan. Di satu sisi, perisai kristal hitam dilepaskan, dan wajah peternakan hewan semakin putih. Ketika peternakan hewan tidak bisa mendukungnya, dia membanting ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pedang. Lapisan tinta hitam pada permukaan pedang destruktif berkedip, dan kemudian gembala laut akan melempar pedang ke bawah. Hei! Api itu akhirnya padam. Itu bisa digantikan oleh pukulan emas, dan kepalan besar ini masih mengembang. Muhaiji melihat adegan ini, dan matanya juga sekilas. Wajahnya luar biasa. Luo Zeng. Bagian bawah peternakan dan penyempurnaan hebat lainnya, wajah juga merupakan perubahan besar. Kekuatan dari teratai merah yang menyala itu mengerikan. Mereka semua tahu bahwa meskipun orang suci itu jatuh ke dalamnya, ia akan terbakar seperti abu terbang dalam sekejap mata. Ketika Luo Zeng jatuh ke Honglian, kebanyakan orang berpikir dia sudah mati. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Luo Zeng akan muncul lagi di depan semua orang, dan itu seperti ini. Hei! Meskipun peternakan sangat cepat. Namun, jarak antara dia dan Luo Zeng sangat dekat. Luo Zeng menginspirasi tubuh para dewa, dan bentuk tubuh itu melonjak hingga 5 atau 6.000 kaki. Bahkan jika peternakan hewan mundur, tidak mungkin untuk menghindari kepalan besar Luo Zeng. Ketika laut yang menyerempet menghantam tinju raksasa Luo Zeng, wajah kemasan permukaan tinju raksasa itu tampak menyilaukan. Boom! Di bawah dampak seperti itu, suaranya terdengar, seolah-olah tubuh laut yang merumput menyentuh kecoa besar, dan kekuatan ganas dan sombong dituangkan ke dalam tubuh yang merumput. Muhai sangat ingin menyelesaikan kekuatan sombong ini, tetapi setelah kekuatan ini dituangkan ke dalam tubuhnya, tiba-tiba ia berubah menjadi ular yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan-jalan di tubuhnya, dan ia tidak bisa menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menghilangkan kekuatan ini, dia mungkin akan hancur oleh kekuatan ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggigit giginya dan memimpin kekuatan-kekuatan ini ke dunianya sendiri. Jika itu adalah Azov atau kebesaran Tuhan yang benar, itu sama saja dengan menemukan kematian. Tetapi kebesaran gembala laut bergantung pada wilayah para dewa, dan ia sanggup membawa kekuatan ini. Boom! Di atas alam semesta kutub hebat, tiba-tiba sebuah celah besar meledak. Cahaya kemasan diubah menjadi pedang tajam, turun dari bintang-bintang, menyapu ratusan juta mil, mengubah bintang-bintang di sepanjang jalan menjadi debu, dan menembus ke dunia besar di alam semesta. Seluruh dunia terpecah menjadi dua bagian, dan antang muka besar mulai runtuh. Kekuasaan sombong masih belum menghilang, dan di bawah daya cengkeram konstan, itu menyebabkan dunia sekitarnya runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, dan kehilangan yang paling menghancurkan adalah Sundu Santo, yang menginvasi alam semesta Dayan. Sekalipun sebagian besar kekuatan diselesaikan melalui alam semesta sendiri, tubuh peternakan tidak optimis. Rambutnya berserakan, tubuhnya dipenuhi keretakan, wajahnya terpana, dan napasnya sangat lemah. Itu adalah arti sebenarnya dari Tao. Kenapa? Arti sebenarnya dari jalan ini adalah dari daging anak itu. Bagaimana mungkin? Warna mengejutkan pada wajah ambiguitas timur murni di kejauhan tidak dapat disembunyikan. Sifat murni timur tahu arti sebenarnya darinya, dan itulah dasar untuk menyeberang ke sisi lain. Hampir semua makna sebenarnya dari Tao bergantung pada dantian untuk membantu jiwa melintasi sisi lain. Namun, makna sebenarnya dari Tao Luo Zeng berasal dari daging, yang benar-benar menghancurkan pemahaman tentang timur yang murni, dan dia tidak bisa mempercayainya jika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan Luo Zeng sendiri agak aneh. Dia mengambil kembali tinjunya dan menatap tangannya dengan curiga. Kali ini, setelah tubuh dilebur oleh teratai merah, tampaknya beberapa perubahan yang luar biasa telah terjadi. Hei! Ketika dia berlari di bawah kekuatan, lapisan cahaya kemasan muncul di sekitar tangannya. Ini juga arti sebenarnya dari Tao. Melihat cahaya kemasan, Luo Zeng bergumam. Melintasi sisi lain membutuhkan arti sebenarnya dari kapal,
tetapi Luo Zeng dilintasi oleh daging, dan arti sebenarnya dari kata-katanya sepenuhnya terintegrasi ke dalam daging. Tetapi arti sebenarnya dari jalan ini sama sekali bukan arti alami dari Tao. Tentu saja, suara 9/527 dikeluarkan dari dadanya. Jika kamu tidak mengerti arti sebenarnya dari Tao, kamu tidak bisa masuk ke lautan makna yang sebenarnya. Bagaimana makna sebenarnya dari Tao ini dihasilkan dengan mempraktikkan metode pemurnian para dewa kuno? Luo Zeng bertanya lagi. Begitu para dewa kuno juga mengandalkan daging untuk menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, mungkin mereka juga menguasai makna yang sama dari Tao. Bukan, katanya setelah ragu-ragu pada tanggal 5 September, dewa-dewa kuno pernah menyadari bahwa mereka memperkuat makna sebenarnya dari Ekaristi. Dewa-dewa liar yang Anda temui telah berkultivasi secara ekstrim dan dapat mengerti. Potong Ekaristi, lalu menyeberangi lautan kehendak sejati, dan menjejakkan kaki di sisi lain. Tetapi sekarang jalan ini tidak ada lagi. Apa yang Anda miliki sekarang adalah sesuatu yang unik. Di bawah makna sebenarnya dari kuasa Roh Kudus, metode penanaman dewa kuno secara alami dihalangi, dan orang yang datang terlambat hanya dapat menggunakan metode penanaman dunia besar. Setelah transformasi tubuh Luo Zeng menjadi senjata, tampaknya telah membuka cara lain untuk pemurnian. Dalam kombinasi dengan metode budidaya dewa kuno, jalan lain dibuka di bawah kondisi yang salah, yang secara langsung membypass kebenaran ketiga yang bekerja pada seluruh kekacauan. Luo Zeng melakukan pertukaran singkat dengan 9252. Matanya tertuju pada tiang gembala tidak jauh. Dia berkata, di dunia, kamu memarahiku dengan pedang. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu bisa menolaknya. Pada saat itu, aku takut kalau aku sudah mati. Pukulan ini masih akan menjadi pedangmu. Dia besar dalam ukuran dan suaranya sangat keras. Dia menyebar dalam kekosongan terbuka ini, dan semua orang terdengar seperti guntur. Lautan gembala mengapung dengan tenang di kehampaan, dan berbeda dengan Luo Zeng yang besar, bijaknya juga kecil seperti semut. Meskipun dia terluka parah, masih hatinya yang lebih menunjukkan.